Selamat datang di aplikasi LSP Channel. Kali ini kita akan memberikan panduan bagaimana input unit kompetensi, elemen, dan KUK atau keterangan kerja untuk sistem informasi LSP. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel aplikasi LSP. Oke, jadi video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana entry unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unit kerja yang dilakukan oleh admin LSP melalui dashboard administrator sistem informasi LSP. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan like, dan silakan berikan komentar bila Anda ada yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja. Yang pertama, yang memasukkan unit kompetensi, elemen kompetensi, hingga kriteria unit kerja adalah admin LSP, perlu diketahui. Di sini admin LSP akan login di laman admin, kemudian nantinya bisa melakukan entry data melalui menu skema yang di sini di dashboard, atau dari menu sidebar atau menu yang berada di samping kiri. Kemudian untuk skema yang sudah di entry, nantinya akan ada tombol ini ya, nonaktifkan, perbarui input atau ubah mapa 01, input atau ubah mapa 02, kemudian lihat atau tambah unit kompetensi. Karena topik kali ini kita berbicara tentang unit kompetensi hingga kriteria unit kerjanya, tentunya Anda harus menyiapkan referensi atau dokumen skema, bukan skema ya. Kalau untuk unit kompetensi hingga kriteria unit kerja itu Anda bisa dapatkan di SKKNI atau standar internasional atau standar kompetensi khususnya. Di sini saya contohkan, di sini adalah TKJ, di sini ada unit kompetensi untuk mengoperasikan peralatan video. Ini didapatkan dari SKKNI ya, sesuai dengan SKKNI yang dirujuk oleh skema kompetensinya. Nah, di sini ada elemen kompetensi dan ada kriteria unjuk kerja. Ini kebetulan filenya dalam bentuk Word, tapi jika Anda mendapatkan dari internet, umumnya berupa file PDF, tapi bila Anda mendapatkan file Word akan lebih mudah lagi. Nah, kebetulan kami yang saya contohkan di sini ada beberapa file Word. Ini sebenarnya kami dapatkan dari master asesor, biasanya master asesor punya, atau dari BNSP. Kemudian bagaimana memasukkannya, kemudian ini ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan kedalaman bukti. Di sini kedalaman buktinya itu sampai elemen. Artinya nanti ketika asesi menginput APL 02 atau asesmen mandiri, hanya di tingkat kedalamannya hanya sampai elemen kompetensi. Jadi yang dicentang atau yang diberikan tanda centang itu hanya pada elemennya, tidak per unit. Tapi sebetulnya bisa dilakukan sampai dengan per unit. Tinggal Anda mengubah atau kedalamannya diganti ke kriteria unjuk kerja, maaf, KUK ya. Ada elemen, ada KUK. Nah, ini karena untuk memudahkan asesor dan asesi, ini cukup kami berikan, dalam hal ini adalah kami berikan elemen kompetensi. Tapi beberapa LSP tidak menutup kemungkinan kedalaman yang akan dicek atau yang akan diverifikasi itu sampai dengan KUK, kriteria unjuk kerjanya. Ini tergantung skemanya masing-masing ya. Tapi untuk yang skema di sini
yang digunakan adalah kedalaman itunya hingga sampai elemen atau kriteria unjuk kerjanya yang dilihat per elemen. Artinya ketika satu elemen itu dia kompeten, artinya kriteria unjuk kerja itu yang berada dalam elemen tersebut dianggap kompeten, seperti itu. Nah, teknis memasukkan datanya adalah seperti ini. Kita tinggal klik tambah unit kompetensi. Nah, di sini sudah diinput kebetulan unit kompetensi. Untuk melakukan input, silakan saja ini dimasukkan kode unitnya, kemudian nama unit kompetensi, kemudian nama unit kompetensi dalam bahasa Inggris. Ini diperlukan kenapa? Karena untuk dicetak di sertifikat, ya, dicetak di sertifikat. Kemudian nanti di sertifikatnya yang dua bahasa ini otomatis nanti akan ada versi bahasa Inggrisnya di bawah bahasa Indonesia. Nanti ketika sertifikat itu dua bahasa, otomatis nanti unitnya akan langsung keluar dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini jenis standarnya apakah dia SKKNI atau standar kompetensi khusus atau SKK atau standar internasional. Kemudian ditambahkan maka akan masuk di sebelah sini. Nah, untuk unit kompetensi yang banyak, yang melebihi jumlah 10 nanti akan bisa dilihat di halaman berikutnya, atau Anda bisa melakukan pencarian nama unitnya. Nah, untuk unit yang sudah di input akan ada keterangan di sini. Ini 4 elemen kompetensi. Nah, ini juga ada di masing-masing elemen itu ada KUK-nya, ada kriteria unjuk kerja, juga ada keterangan di sini ada berapa. Nah, ini untuk tombol ubah atau perbarui untuk mengubah redaksi dari elemennya. Bila misalnya salah ketik atau ada perubahan. Nah, untuk memasukkan, jadi ini misalkan saya tadi kebetulan saya buka ini ya, mengoperasikan peralatan editing video. Nah, elemennya kita tinggal entry saja. Setelah ini saya akan menggunakan shortcut pada keyboard dengan Alt Tab agar lebih cepat. Nah, ini ada trik dan tips bagaimana mengentry cepat. Anda bisa memanfaatkan tombol Alt Tab pada keyboard untuk berpindah dari window, berpindah dari jendela web browser ke Word-nya seperti ini. Nah, akan mempercepat Anda. Nah, tadi kodenya adalah MM020301. Unitnya kebetulan sudah diinput. Ini MM020301 ini ya. Kita lihat di sini ada 4 elemen, ada 23 kriteria unjuk kerja. Nah, kita lihat apakah benar. Nah, ini ada 4 elemen, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah terentry semua. Kemudian kriteria unjuk kerjanya atau KUK ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini sudah benar, artinya ini sudah diinput dengan lengkap. Nah, kemudian kita coba inputkan yang belum lengkap ya. Kita lihat di sini adalah MM026201. Nah, di sini kita punya dokumen MM026201. Kita bisa pakai. Nah, mungkin agar tidak mengganggu, nanti Word yang lain bisa ditutup dulu. Nah, seperti ini sehingga akan membuat Anda lebih fokus dari datanya. Nah,
Jadi begini, MM0201 kita pastikan ininya sudah benar menyiapkan bahan dan namanya identitas. Ya, menyerap bahan lain sudah benar. Nah, kita tinggal nanti memasukkan input elemen kompetensi. Kemudian kita berpindah ke sini. Nah, Anda tinggal copy, dan tab lagi, kemudian Anda paste di oke. Nah, ini nomornya Anda hapus. Nah, kemudian tambahkan. Nah, kemudian masukkan kriteria. Anda boleh memasukkan dengan cara yang menurut Anda nyaman, misalkan elemen kemudian langsung memasukkan KUK boleh, atau memasukkan elemen semuanya dulu kemudian dilanjutkan dengan memasukkan KUK nya atau kriteria. Ini ketika kita memasukkan nanti tinggal kita entry yang di sini ya. Jadi seperti ini. Saya akan coba lakukan dengan cepat. Ini bagaimana ketika Anda melakukan agar lebih cepat, itu cukup menggunakan ini Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, tambahkan Alt Tab, copy, Ctrl C, Alt Tab, V. Nah, ini tinggal disesuaikan, tambahkan. Tab, oke, nah, tambahkan. Nah, untuk memilih satu kata atau spasi yang lebih dari satu spasi, Anda cukup klik 2 kali, nanti dia akan memblok. Ketika kita klik 2 kali akan memblok satu kata. Tapi ketika klik 3 kali, Anda akan ngeblok, melakukan blocking satu baris itu. Jadi kalau klik 2 kali seperti ini, klik 3 kali seperti ini. Itu untuk tips untuk pengetikan ya. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Nah, ini untuk KUK-nya tinggal diinputkan seperti ini. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl C. Nah, ini seperti ini, klik 2 kali lagi ya rapi, kemudian tambahkan. Nah, untuk elemen pertama itu terhadap 5 jadi sudah. Setelah selesai Anda bisa klik tombol kembali untuk kembali ke elemen, input elemen. Nah, seperti ini. Kemudian Anda lanjutkan ke elemen berikutnya. Ini kalau kita klik 3 kali karena copy semua. Set. Nah, ini tinggal Anda tambahkan. Nah, input kriteria Alt Tab, klik 3 kali, copy Alt Tab, paste, Ctrl V, tambahkan. Nah, ini tips bagaimana mengetik cepat ya, copy paste dengan cepat. Nah, input 2 kali, tambahkan. Nah, ini hanya ada 2 KUK untuk elemen kedua. Oke, kita tinggal kembali lagi di sini. Kemudian elemen berikutnya tiga kali untuk ini penuh. Paragraf 1 input kriteria 3 kali. Dengan begini Anda akan lebih cepat bekerjanya, karena admin juga banyak ya dilakukan, jadi perlu mengetahui tips dan trik pengetikan. Jadi kan
Nah, ini Anda pun asesor juga boleh ini mengetahui trik seperti ini. Nah, ini tadi elemen ya, kita elemen kita kembali ke elemen. Oke, ini hilangkan yang diperlukan. Nah, ini multi nggak mau dia. Sampai KUK terakhir ya. Oke, jadi semua KUK untuk unit kompetensi ini sudah terisi, maka Anda bisa kembali lagi. Atau Anda bisa menggunakan navigasi yang ada di atas ini ya, untuk kembali ke elemen atau kembali ke unit. Sudah, nah nanti jadi unit kompetensi yang sudah terisi elemen tidak bisa dihapus. Jadi untuk menghapus unit, Anda harus menghapus KUK dulu, kemudian elemen, baru unitnya bisa dihapus. Oke, jadi itu tutorial bagaimana memasukkan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada setiap unit kompetensi dalam skema sertifikasi. Oke, selamat mencoba. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kami bisa terus membuat video-video panduan yang lain untuk Anda. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.